Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nandi atau MNL. Kali ini kita akan membahas tentang perintah masukan di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Itu ada di pertemuan 3 ya. Oke, kita bahas. Di pertemuan 3 ini sebenarnya ada bahasan apa aja sih? Selain perintah masukan, ternyata di sini juga digabung dengan materi penyeleksian kondisi pemrograman Java, yaitu fungsi if dan switch case ya. Nih switch case saya udah rangkum, kira-kira ada sekitar 12 file Java yang harus dibuat. Ini masing-masing slide ada di mana ya. Nah, kita akan bahas satu-satu dari file pertama sampai file terakhir. Kita mulai aja. Silakan buka NetBeans. Yang pertama itu ada latihan kelas untuk scanner ya, load scanner ini dia. Scanner merupakan kelas yang berisi perintah masukan. Ketika ada inputan dari keyboard, kita butuh menggunakan ini nih ya, scanner. Otomatis untuk dapat dibaca oleh program Java, dia harus diimport terlebih dahulu melalui package Java util ya. Kemudian di sini ada di latihannya dijadikan satu file. Ini udah langsung menjadi program main utama ya. Scanner ini kelas, input ini objek, kemudian ini ada tipe data, ini variabel, terus ke bawah bisa kamu ketik ya. Kalau menggunakan scanner, maka nanti pas inputan kita menggunakan perintah next, atau bisa juga di ini tergantung kebutuhan ya, line kalau misalkan karakter, ini kalau tipe datanya itu integer, double, itu disesuaikan. Jadi ini enggak diketik manual, tapi secara otomatis kita pilih. Misalkan titik, pas diketik input, diketik titik, muncul nih tulisan. Nah, kita pilih dia itu apa. Kalau karakter atau string, kita bisa memilihnya next line. Kalau misalkan dia tipe datanya N1 apa nih, double, berarti ini pilihnya next double gitu. Terus untuk penulisan nggak harus seperti ini untuk rapi aja gitu. Kalau misalkan dibuat di atas, error enggak ya, karena sudah dipisahkan dengan titik koma. Jadi penulisannya seperti ini. Sama dengan pembahasan C++ ya, cuma berbeda bahasa aja. Contoh ya, kita akan coba merunning file ini, file pertama. Kita coba hasilnya seperti ini. Nama Anda misalkan contohnya Rio, nilai 100, nilai 250, hasilnya seperti ini ya. Terus ada print ln ya, contoh ini kita tambahkan ln. Ini juga otomatis ya, ketika kita membuat suatu perintah. Perbedaannya apa? Tergantung kebutuhan nih. Contoh, masukkan nama Tio. Nah, dia kalau menggunakan ln, maka pada saat di running dia turun ke bawah. ln ini kepanjangan dari line new ini ya, jadi gitu. Tapi itu hanya ini aja sih, apa namanya, output dari program aja, nggak ngaruh ke rumusan. Ini rumusannya kan ini. Oke, itu yang file pertama tentang load scanner. Kita buka file kedua dan ketiga, saling nyambung, kelas scanner dan aksi scanner. Kelas scanner dan aksi scanner masih menggunakan scanner.
dia harus kita import menggunakan Java util ya. Penulisannya di mana? Penulisannya di bawah package pertemuan 3. Nah, tapi sebelumnya tadi saya kasih tahu pertemuan 2 pada video sebelumnya, ini jangan digabung dengan pertemuan 3 yang ada di sini ya. Ini pertemuan 3 package-nya baru ya. Ini pertemuan 2 package-nya di pertemuan 2. Itu juga dengan selanjutnya, kamu klik kanan Java package ya. Ini apa? Misalkan pertemuan 4, tulis saja terus finish. Nanti hasilnya di sini. Jadi klik kanannya di source package itu. Terus kita lanjut di kelas scanner dan aksi scanner. Kalau kelas scanner berarti kelas biasa ya, karena dia nggak ada public static void main. Di sini ada beberapa tipe data, string, double, integer. Ini objek, bisa diganti nggak? Bisa tuh ya, cuma di bawahnya harus 2 juga contoh ya. Ini adalah objek, ini adalah kelas dari scanner. Ini scanner adalah kelas, yaitu berisi perintah masukan yang dapat dibaca oleh program Java. Terus lanjut, public string get nama, ini akan mengembalikan nilai nama. Terus ini public void input scanner, ini metode dari namanya input scanner. Masukkan nama Anda, masukkan nilai 1, nilai 2, kemudian ini rumus. Jadi yang tadi itu kita kan ini digabung jadi satu file. Nah, sekarang kita pecah jadi 2 file, yaitu kelas scanner dan aksi scanner. Kalau aksi scanner jadi 3 ini ya, apa namanya, metode yang penting, yaitu get nama, input scanner, dan rata. Rumusnya ada di rata, inputannya ada input scanner, get nama ini untuk pengembalian variabel nama. Sehingga ketika di aksi scanner itu, ini fungsi utamanya, dia cuma manggil aja metode-metodenya yang ada di kelas scanner. Contohnya seperti ini ya, kelas scanner ini adalah kelas dari kelas scanner, ini objeknya. Jadi objek ini tinggal manggil apa, maunya apa yang dipanggil. Contohnya kelas scanner ini ada get nama, terus ada rata, contohnya ini yang dipanggil juga get nama dan rata. Terus ini input scanner yang dipanggil untuk pemanggilan ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa scan input scanner nggak ada ininya, system out print line? Itu karena dia udah ada di sini, nggak usah ditulisin lagi di sini begitu. Sehingga pada saat run file, kita coba masukkan nama Anda Rio, nilai 1 100, nilai 2 50, hasilnya sama kan seperti yang ini, cuma bedanya dia dipecah 2, kelas scanner dan aksi scanner. Yang kelas scanner jangan pernah di running karena dia bukan kelas utama. Kelas utama adalah yang ada ininya gitu. Lanjut kita ke let buffer. Let buffer ini buffer reader itu juga salah satu inputan selain scanner ya. Selain scanner ada juga di Java untuk penginputan dari keyboard, pembacaannya menggunakan buffer reader. Ini input object, ada 2 string di sini, kata 1 dan kata 2. Kalau buffer reader menggunakan perintah read atau read line, bukan seperti scanner titik next, nggak ada kan, next line nggak ada, dia adanya titik read. Nah, yang ini read dan read line ya gitu. Sehingga ini hasil jadinya ketika di run, nama pertama misalkan apa ya, BSI, kedua BSD, di enter BSI BSD munculnya. Kenapa bisa seperti ini?
karena di sini pemanggilannya ini pemanggilan variabel ya, menggunakan plus di depannya ya. Kalau mau digabung berarti variabel pertama tambahkan plus dulu, bentuknya seperti ini, terus ini menggunakan kutip 2. Kalau spasinya banyak dia misahnya jauh, BSI spasi 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 BSD baru muncul gitu. Satu aja cukup ya. Itu perintah buffer. Terus latihan kelima, let if. Ini masuk ke fungsi if. Masih ingat ya di C++. Untuk let if kita import semua kelas yang ada Java util dengan menggunakan tanda bintang ya. Kita lihat, berarti kalau kayak gini scanner masuk, terus yang tadi yang buffer juga masuk ya. Bisa scanner input new scanner, ini rumusan dari scanner. Ada berapa nih? Double, ada total beli, potongan, jumlah bayar. Ini sistem out print line untuk mencetak tulisan ini. Total beli, input next double karena tipe datanya double. Jika total beli lebih dari 50.000 maka 2% ya, 20% dari total beli, dan hasilnya ini rumusannya sama seperti C++ ya. Terus kita run file, total pembelian 60 contoh ya, 60.000, maka dia ada potongan 12.000 dan totalnya harus dibayarkan 48.000. Ya, rumusannya sama ya seperti fungsi if bahasa pemrograman yang lain. Terus apalagi kita if class dan if class aksi yang ini. If class nih, if class aksi ini sama pecahan dari sini, yang tadinya satu file dipecah jadi 2 file ini ya. Ada berapa metode di sini? Set total beli, get potongan, ini fungsi if nya dipecah dalam satu metode namanya get potongan untuk mendapatkan potongan. Potongan dikembalikan dengan return ke yang manggil dia. Terus jumlah bayar, ini rumusan jumlah bayar, potongan rumusan potongan. Set beli untuk menginisiasi nilai dari total beli ya. If class fungsi utama, berarti dia tinggal manggil aja ya. Contohnya kita buatkan dari apa nih? Dari kelas if class, ini namanya harus sama. If class kita akan buatkan dia objek namanya fungsi if. Nah, tinggal dipanggil aja yang ada di if class ini. Get metodenya mau manggil apa? Contoh di sini sistem out print line, print aja total pembelian RP berapa, terus kita panggil total beli. Ini total beli ya, total beli di input next double. Kenapa double? Ya karena di if kelasnya apa, tipe datanya double tuh ya. Terus lanjut di sini besar potongan, ini manggil get potongan, ini rumus potongan, ini rumus jumlah bayar. Jadi ketika di run file ya sama kan, 60.000 hasilnya sama. Oke gitu ya, hanya dipecah jadi 2 kelas. Terus let if else class, if else aksi, ini juga sama, cuma bedanya dia saya contoh nih, if else aksi, if else class ya, latihan if else nih sama dia, cuma perbedaannya ini aja, if nya ada pilihan ini else, tapi penjelasannya sama tuh, bisa dikerjakan di modul. Terus dia bisa dipecah menjadi 2
dua file. Yang pertama if else class, ada set input data, get keterangan, ini metodenya, rumusannya ada di get keterangan. Ini untuk inputan, makanya di sini set. Kalau rumusan menghasilkan hasil output, ini get. Terus ini tinggal membuat fungsi utama yang ini. Nah, ini yang bisa di running. Ini if else class ya. Materi terakhir apa? If else majemuk dan let's cut 4, ini switch case. Kita buka if else majemuk. Ini ada beberapa kondisi. Contohnya if gabungan dengan and dan. Terus dia else, if, else ya. Ini percabangan if yang majemuk. Jadi ini tergantung kondisi soal ya. Tapi rumusan seperti ini, scanner, input, kemudian yang lainnya sih sama aja ya. Sistem print out ya. Kalau yang terakhir let's cut 4, ini untuk switch case sama seperti C++ ya, bentuk penulisannya seperti ini. Switch case ini kondisi, terus ini pernyataannya apa, break, ketika dia sudah terpilih maka yang lain tidak dilanjutkan karena ada proses break gitu ya. Hasilnya sama juga ya. Oke, itu review dari pembahasan pertemuan 3. Kita ketemu lagi di pertemuan 4 dengan video selanjutnya. Terima kasih.